Alhamdulillah, di sini saya berhasil dicarikan di aplikasi pinjaman online langsung cair. Dalam hitungan menit sudah berhasil cair di aplikasi ini ya. Nah, jadi di sini saya akan membagikan dua aplikasi pinjaman online yang mana pada saat ini pada tanggal 7 September masih bisa cair ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang gagal di aplikasi-aplikasi yang kemarinnya, kalian bisa coba di aplikasi ini ya. Nah, ini adalah aplikasi yang pertama. Di sini sudah berhasil cair 1.800.000, sudah masuk ke saldo dana sebesar 1.250.000 pada tanggal 7 September jam 12 siang ya, teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi yang kedua, juga sudah berhasil disetujui ya, 1.800.000 dan baru aja masuk ke saldo dana sebesar 1.100.000 ya, dan pada tanggal 7 September jam 11:03. Jadi buat teman-teman yang ingin di ACC di aplikasi pinjaman online ini, di dua aplikasi pinjaman online ini, kalian bisa banget untuk simak videonya sampai akhir, karena di sini saya akan memberitahukan cara pengajuan di dua aplikasi ini bagaimana dan cara mudah untuk di ACC-nya. Nah, buat kalian yang gagal di aplikasi yang kemarin, kalian bisa coba di dua aplikasi ini. Oke, simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya di channel Cari Cuan. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasanya di sini saya akan memberitahukan dua aplikasi pinjaman online langsung cair, yang mana aplikasi ini pada tanggal 7 September 2024 saya berhasil dicairkan di aplikasi ini. Buat kalian yang gagal di aplikasi yang kemarin, kalian bisa untuk mencoba di aplikasi ini. Pastikan kalian simak videonya sampai akhir, karena saya akan memberitahukan bagaimana cara pengajuan di dalam aplikasi ini hingga bisa di ACC. Jika kalian belum subscribe channel Cari Cuan ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, karena jika kita update video terbaru, maka kalian pertama kali mendapatkan notifikasi video yang kami update. Karena setiap harinya saya akan membahas seputar aplikasi pinjaman online yang bisa cair pada saat ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, kita bahas ya, ini aplikasi yang pertama yang akan kita bahas teman-teman ya. Masih ada satu aplikasi lagi yang akan kita bahas lagi. Oke, pastikan kan tonton videonya ya, step by stepnya kalian perhatikan cara pengajuannya ya, agar bisa di ACC. Oke, nah saat pertama kali kalian masuk ke dalam aplikasi ini, maka muncul di halaman kebijakan privasi ini. Oke, nah di halaman kebijakan privasi ini kalian bisa baca untuk informasi-informasi ini. Intinya untuk aplikasi ini bisa mengetahui informasi pribadi ya, dia tuh mengumpulkan data kita seperti jenis kelamin, nomor telepon, KTP, dan lain-lain. Setelah itu dia juga bisa mengetahui kontak kita ya teman-teman, isi kontak kita itu siapa-siapa saja. Setelah itu dia bisa mengetahui aplikasi apa yang kita install. Nah, misalnya di HP kita memiliki beberapa aplikasi pinjaman online, itu biasanya sulit ya teman-teman. Nah, misalnya kalau kalian hanya memiliki satu aplikasi aja, aplikasi ini misalnya, nah itu biasanya lebih mudah di ACC-nya ya teman-teman, karena aplikasi ini bisa mengetahui aplikasi apa saja yang kita install gitu ya teman-teman. Nah, sebaiknya jika kalian punya aplikasi pinjol yang lainnya ya, kalian bisa untuk sembunyikan dulu aplikasi tersebut gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu aplikasi juga bisa mengetahui informasi lokasi. Oke, nah buat teman-teman yang HP-nya tidak ingin disadap oleh aplikasi pinjaman online ini ya, kalian bisa menggunakan HP kedua teman-teman, yang mana HP kedua tersebut sudah tidak ada lagi foto-foto pribadi kalian, dan sudah tidak ada lagi kontak-kontak yang kalian kenal. Nah, untuk kontaknya tersebut bisa kalian ganti dengan kontak-kontak yang fiktif minimal 50 kontak. Oke, jika kalian sudah paham, kita klik aja setuju. Nah, setelah itu di sini kita klik aja mulai cepat.
Nah, setelah itu di sini kita diisikan beberapa informasi ya teman-teman. Untuk alamat tempat tinggal ini masukkan sesuai yang tertera di dalam KTP. Alamat ini juga sama, masukkan sesuai yang tertera di dalam KTP. Untuk pekerjaannya pilihkan aja pekerjaan sesuai dengan kalian itu apa. Nama perusahaannya masukkan aja nama perusahaannya. Jika kalian bingung untuk memasukkan nama perusahaan ini, kalian bisa memasukkan nama perusahaan sesuai dengan yang tertera di dalam Google Maps ya teman-teman. Misalnya cari aja perusahaan di Jakarta seperti itu ya, nanti akan muncul tuh banyak perusahaan-perusahaan, kalian tinggal pilih aja salah satunya. Oke, setelah itu pendapatan bulanan bruto kalian masukkan aja lebih dari 5 juta. Di sini saya masukkannya yang 7 juta ya teman-teman. Oke, jika sudah paham kita klik aja langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kita diminta 2 kontak ya, masukkan aja kontak darurat di sini. Kita pilih dari ponsel kita ya teman-teman ya. Nah, pastikan untuk nomor ponsel ini ya aktif ya teman-teman seperti ini. Nah, untuk hubungan pertama di sini saya pilih orang tua. Yang kedua di sini saya pilih kakak adik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik langkah selanjutnya. Nah, jadi di sini kita minta untuk masukkan informasi utama, yaitu diminta memfotokan KTP, yaitu nama lengkap, nomor identitas, otomatis masuk ke sini teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman isikan aja jenis kelaminnya, tanggal lahir, agama, status perkawinan, pengalaman pendidikan terakhir, dan tujuan pinjamannya. Di sini saya pilih yang modal usaha. Oke, setelah itu kita klik aja konfirmasi informasi. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk mengonfirmasikan KTP kita, klik aja lanjut melamar. Nah, setelah itu di sini ada informasi bank, nama pemegang kartu. Di sini pastikan nama banknya ini sesuai dengan nama pemegang kartu ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini bisa pilih banknya, Bank BCA atau Bank Permata dan lain-lain ya teman-teman. Namun di sini direkomendasikan adalah Bank BCA. Seperti itu ya, kita bisa pilih Bank Permata gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu untuk nomor rekeningnya masukkan aja. Jika ke Bank Permata masukkan aja 8528 ya teman-teman, dan diikuti nomor ponsel teman-teman yang sudah terdaftar di aplikasi Dana. Oke, seperti itu. Setelah itu kita klik aplikasi. Nah, setelah itu di sini kita langsung aja klik ini ya teman-teman, produknya. Nah, setelah itu di sini kita klik aja ajukan sekarang. Nah, jadi di sini pengajuan diproses dan kita tunggu aja apakah di ACC atau tidak gitu teman-teman ya. Di sini jumlah pinjaman 1.800.000 dan tenornya hanya 7 hari aja. Nah, ini aplikasi apa yang saya gunakan? Nah, ini adalah aplikasi bernama Isi Rupiah. Nah, ini aplikasi yang pertama teman-teman ya. Pastikan teman-teman tetap tonton videonya sampai akhir teman-teman ya. Nah, kita akan bahas aplikasi keduanya habis ini ya. Oke, nah ini Isi Rupiah. Sudah di-download sebanyak 10.000 orang ya teman-teman, dan ada 3.000 ulasan, 4,7 bintang. Teman-teman bisa baca aja ya untuk ulasan-ulasan ini. Namun jangan mudah percaya, bintang 5 ini biasanya ini pinjol, karyawan-karyawan pinjolnya seperti itu teman-teman ya. A few moments later. Nah, alhamdulillah teman-teman, ternyata saya sudah berhasil cair ya di aplikasi ini sebesar 1.800.000 dan statusnya sudah berhasil dicairkan. Nah, udah masuk ke saldo Dana ternyata sebesar 1.250.000 dari 1.800.000 tadi yang masuk 1.250.000. Potongannya sangat besar banget ya teman-teman, karena ini aplikasi yang ilegal ya. Di sini saya akan galbaikan aja aplikasi ini ya teman-teman, karena aplikasinya ilegal ya. Nah, ini adalah aplikasi yang kedua teman-teman ya, dan sudah berhasil cair juga di aplikasi ini. Cara pengajuannya sama aja dengan di aplikasi yang pertama ya teman-teman, cara pengajuannya sama aja. Oke, jadi pastikan teman-teman untuk di ACC, mudah di ACC itu kalian bisa mengajukannya di jam kerja ya, sekitar jam 10 atau jam 11 gitu teman-teman ya, kalian bisa mengajukan di jam-jam tersebut ya. Nah, setelah itu untuk KTP-nya juga harus jelas, tidak boleh buram ya, KTP pribadi kalian ya teman-teman. Oke, setelah itu untuk nama banknya juga, nama banknya harus atas nama kalian sendiri ya, jangan sampai atas nama orang lain ya, karena tidak akan sinkron dan pastinya akan ditolak ya teman-teman. Oke, nah setelah itu untuk di aplikasinya ya teman-teman, misalnya kalian punya di HP kalian itu berbagai aplikasi gitu ya. Nah, kalian bisa untuk sembunyikan dulu aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya, sisakan pinjaman online yang sedang kalian gunakan ini, seperti itu ya teman-teman, biar di sistem pinjol tersebut nanti yang terbaca hanya aplikasinya saja gitu ya, aplikasi yang kita ajukan seperti itu. Karena kalau misalnya berbagai pinjaman online ya di HP kita, biasanya itu akan sulit ya teman-teman untuk
di ACC ya. Nah, seperti itu. Nah, ini aplikasi yang bisa cari juga ini. Aplikasi yang kedua ini bernama Dana Kredit Pinjaman Online ya, dari PT Sisma Duta Pertiwi. Oke, jadi di sini sudah di-download sebanyak 100.000 orang dan sudah banyak ya yang mendownloadnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. See you next my video.